Apa sih? TikTok kan? Aduh, arek enam saiki. Yoi. Ono info gak? Lah sinyalian. Wis. Iya. Ono info apa iki? Buh. Iki lho, aku lek ndelok berita sedih-sedih ngene gak iso aku. Apa emang ya? Gak ketok motoku. Ibu Mas Ria berulang kembali membuang sampah di rumah Iya, tetangganya. nyala-nyala iki. Iya, Terus iki gak wis menarik, masuk penjara. Len. Oh iki. Tingkat kematian ibu dan anak di Indonesia Wah. tergolong tinggi. Yo iki. Iya ya. Baterai entek bisa tak cas sih. Gak iso kalau solusi lah. dicas. Tapi omong-omong iki yo, ojo sampai Indonesia kaya nak Jepang. Apa nih Jepang? Iki tingkat kematian iku. Mm-mm. Mari ini diramalno sih iki jarine. 5 tahun maneh. 50 50 tahun. tahun. Yo, Pranita, 50 tahun. Ah. Apa yang musnah? Soalnya mereka iku gak memproduksi anak ngono lho. Padahal Jepang kayak film ya. Film drama maksudnya. Iya, aku Yang mikir loh iya. Bercerita tentang romance Iya, di semua benar. tempat loh mereka. Iya, makanya Di ya. kereta, Kenapa ya mereka nggak mau? jatuh cinta itu loh maksudku. Di Indonesia malah Sungai. lancar punya anak, tapi tingkat kematiannya itu loh. Iya ya. Koyoke kita kudu diskusi karo wong sing luwih pahamane, Lin. Nah, kebetulan kita lagi ada di Kebetulan banget. Saben aja Kalau ngomong, kebetulan. lah. Kebetulan kita ada di Puskesmas Sidoto Emang Wetan. keajaiban. Iya. Sidoto Tanpa skrip, Wetan. tanpa janjian dengan orang dalam, kita berada di Puskesmas Sidoto Wetan. Iya, kita mau ketemu sama Dokter Evi ini ahlinya. Betul. Beliau ini adalah ya ahli kandungan Ahli apa? Iya benar, bukan dibilang ahli itu Ketua loh ya. Ahli apa? Film. Iya, Enggak, maksudnya suka menonton film. Langsung aja sobat Kita sehat. ketemu sama Dokter Let's Evi. go. Yo, toh. Nih, tempatnya Puskesmas Sidoto Wetan. Wah. Langsung ada tulisan nih, Terpapang persalinan nyata loh ini ya. persalinan 24 jam. Kak mari-mari sakno. Ayo ketemu Dokter Evi aja. Kabaran, ya udah, Oke. ayo. Numpak kita. Tak suruh no. Aku gak lagi hamil iki, Gak. Mas. Wah, iki ngene mantap. Oh iki to. Iya, iki ngene iki. Puskesmas Sidoto Oh. Wetan. Tendangan bebas. Kenalan sih, Tang. Saya Karim, Karjo, Mbak, Karjo. Nah, ini sama nanti. Sudah, Mas. Iya. Akeh lho. Ya, enggak apa-apa. Mau ini ketemu sama Dokter Evi. Ya, ada. Ketua gengnya. Iya, ketua geng. Ada. Boleh masuk ke dalam atau di mana Dokter Evi-nya? Atau sudah ditunggu atau gimana ini? Menemui siapa? Oh, boleh, bukan boleh. maling loh, Mbak. Menembilin, Mas. Dibikin maling aku. Untuk kelancarannya. Oh, ya udah, boleh. Ya, boleh. Lin Masnya di depan. Oh, iya, Pak. Siap. Monggo. Oh, ayo. Mantap. Dia. Mana, Mas? Nemoni si Lin Mas. Mana lo? Gede gitu tempatnya. Yo, ya aku ya pengen ndang ketemu. Nah, halo. Ini tuh. Halo, Ibu. selamat datang di Puskesmas Sidoto Wetan. Bisa saya bantu? Ibu Lin Mas. Saya Dokter Evi Susanti. Ini Mas, ini. Ketemu. Tadi soalnya suruh nemuin Lin Mas. Ya, Kok Lin Masnya kok cantik sekali. Terkejut bukan? Terkejut bukan? Mana ada Lin Mas pakai baju pink kan? Oh, iya. Biasanya hijau. Kembaran loh, Mas. Oh, iya. Hitam dong. Langsung Dokter Evi ya? Iya. Dokter Evi apa kabar? Baik, ada yang bisa saya bantu? Selamat datang di Iya. Puskesmas Sidoto Sidoto Wetan ya, Dok, ya. Iya, luar biasa. Sebelum tanya-tanya, kita mau tahu nih Dok, fasilitas yang ada di puskesmas ini apa aja? Oh iya, Puskesmas Sidoto Sebelumnya Wetan. Dok, kita mau bikin Sobat Sehat penasaran. Oke. Jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali 2 minggu lagi. Kelamaan. Dan penasaran, kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di Semangat Sehat. Kembali lagi di Semangat Sehat bersama saya Karus Jatmiko Dan saya Zelin. dan bersama Dokter Evi. Tadi kita sudah membuat penasaran Sobat Sehat, ya kan? Apa sih fasilitas di Puskesmas Sidoto Wetan ini? Dr. Oke. Evi? Monggo dijelaskan. Ya, Puskesmas Sidoto Wetan itu adalah Puskesmas Ranap ya. Di Surabaya ini ada 23 Puskesmas Ranap yang di dalamnya juga ada pelayanan rawat jalan dan ada Oke. pelayanan rawat inap.
pelayanan rawat jalan yang bermacam-macam kayak misalnya poli umum, poli gigi, batra, psikolog, gizi, dan lain-lainnya. Oke, banyak juga ya, Pak. Banyak juga. Nanti ada rawat inap juga. di Ada sini. rawat inap karena puskesmas ranap. Puskesmas ranap itu ada VK untuk persalinan dan juga rawat inap umum. Oh. Wah, kan ini kita udah tahu nih dok fasilitas yang ada di puskesmas ini. Sekarang kita mau bahas ke topik utama nih dok. Katanya itu dok di Indonesia tingkat kematian ibu hamil itu cukup tinggi. Dan Bener anak nggak ya dok? juga. Iya. Bener nggak itu, Dok? Sebenarnya Indonesia ini masuk dalam 10 besar Wah, di keren. dunia yang keren dong mas. AKI dan AKB-nya tinggi. Oh, oke, maaf. 10 besar Buruk berarti tertinggi itu ya? di dunia. Oh. Wah tinggi 10 berarti ya masuk dok. dalam 10 besar. Angka kematian ibu dan angka kematian bayinya. Oh, Sehingga oke. bagaimana caranya kita untuk menurunkan AKI dan AKB itu. Angka kematian ibu Oke. dan angka kematian bayinya. Aduh, berarti ini ada yang salah nih berarti ya. Apakah dari penanganannya atau dari kesadaran ibu hamilnya atau bagaimana? Dok? Sebenarnya kalau disebut salah juga nggak tepat ya. Oh iya benar Ah, dok. AKI, AKB, AKI itu singkatan angka kematian ibu, angka kematian bayi. Biasanya tinggi itu di negara yang berkembang. Banyak Oke. faktor. Hmm. Faktornya adalah misalnya komplikasi pada saat ibu hamil, Iya. komplikasi melahirkan, komplikasi dinipas. Oke. Selain itu juga ada juga status kesehatan ibunya. Terus status reproduksinya, terus bagaimana dia mengakses fasilitas kesehatan di wilayahnya. Banyak faktor. Oke. Mungkin dokter bisa kasih tahu ciri-ciri ibu hamil yang sehat itu seperti apa sih dok? Nah, untuk supaya ibu hamil ini bisa sehat, makanya dia harus melakukan pemeriksaan kehamilannya secara teratur di fasilitas kesehatan. Oke. Salah satunya adalah puskesmas. Itu pencegahannya ya. Dok, Iya, ya? betul sekali. Nah, nanti kalau sudah datang, Dok, yang diukur tuh apa aja? Iya, Pinggulnya. selain diukur bajunya. diperiksa juga ya Makanya mas ya? pasti mas sama mbaknya belum tahu nih. Belum Di tahu. Sidotopo Wetan itu ada program inovasi namanya Sibohai, yaitu Sibohai. Sibohai. Sibohai itu singkatan antar pasien puskesmas Sidotopo Wetan bonus hadiah. Wih, Wih, ada bonus hadiahnya. Hadiahnya Itu. yang bayi tadi, Dok ya? Bukan Bukan dong, dong, bayinya tadi. Mas. Itu Ada setiap lagi ya? tentukan pasangan apa sih Iya, program bener banget nih, inovasinya? Boleh Ya. dijelaskan, Dok? Program inovasinya yang satu itu goalnya itu menurunkan AKI dan AKB di mana petugas puskesmas bersinergi bekerja sama dengan kader Surabaya Hebat Oke. untuk melakukan sweeping di wilayah binaan kami di wilayah Puskesmas Sidotopo Wetan. Kami ini kan terdiri dari 14 RW, RW 1 sampai RW 14. Oke. Masing-masing RW ada penanggung jawabnya. Staf puskesmas koordinasi dengan kader Surabaya Hebat di wilayah tersebut. Maka kita men-sweeping, mencari ibu-ibu hamil di situ siapa saja, baik yang kita temukan trimester 1, kedua maupun ketiga. Lalu kita edukasi untuk memeriksakan kehamilannya di Puskesmas. puskesmas. Oh, Gitu, nah, diantar oleh kadernya tadi. kader Surabaya Hebat itu. Berarti datanya sudah terdata ya dok? Loh pasti dah, sehingga misalnya di sini yang paling padat adalah RW 3. RW 3 paling padat. RW 3, di situ kader Surabaya Hebat kan sebarannya ada yang di RW 1 karena penduduknya sedikit tentu jumlahnya lebih sedikit Oke. KSA-nya. Di RW 3 petugas kami lebih banyak, kader KSA-nya juga lebih banyak di sweeping. Karena puskesmas nggak mungkin tahu, kader kan kepanjangan tangan puskesmas. Dia Bener, tahu kanan perwakilan. kiri Iya, tetangganya. Di mana di wilayah situ siapa-siapa aja sih ibu yang hamil trimester pertama. Oke. Trimester kedua atau ketiga tapi belum pernah melakukan pemeriksaan kehamilan. Oh. Makanya dirangkul, diedukasi untuk dibawa ke puskesmas melakukan ANC terpadu. ANC terpadu untuk pemeriksaan ibu hamil tadi ya. Iya. Berarti kan Kita- kader ini di RW-nya mata-mata gitu. Ya enggak juga dong. Catet gitu, Oh, dikasih iya, label iya. gitu. Gini, yang paling dekat ke masyarakat adalah orang yang tinggal dekat dengan Tetangganya lah ya. tetangganya kanan kiri. Karena ibu hamil itu perlu support selain keluarganya, orang yang terdekat terutama adalah tetangga. Bener Misalnya banget, Dok. pada saat trimester pertama ibu itu hamil, kadang-kadang ibu ini gini, nanti aja sih periksa hamilnya, padahal itu Penting. keliru dia. Nggak boleh Kalau ditunda ya, nanti-nanti Dok, ya? saja itu hal yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena kalau dari awal dia sudah melakukan ANC, antenatal care, pemeriksaan hamil, di yang pertama itu kita bisa tahu
Kemungkinan dia ada penyakit-penyakit lain nggak penyerta kehamilan. Berarti ANC ini penting banget ya. Penting banget. Untuk mencegah kematian ibu dan anak. Anaknya gitu. saat- Kedepannya Ya, gitu. Goalnya seperti itu. Dan untuk mengedukasi itu diperlukan kader-kader tadi, gitu ya. Penanggung jawab wilayah. Untuk lebih mempermudah juga ya dok Iya. ya dalam pendataannya. Betul. Oke, sudah dibawa kader nih ke puskesmas dok. Ah. Terus di ANC. Nah, ANC itu apa aja nanti kira-kira? Yang diperiksa itu Ibunya apa aja tuh dok? diapain? Kasih tahu sobat saya di rumah dok. Oke, ini kapanpun yang ditemukan ibu hamil itu baik trimester pertama, kedua, dan ketiga dan belum pernah melakukan pemeriksaan, baru pertama kali datang puskesmas dia akan melakukan ANC terpadu baik dia trimester 1, 2 maupun 3. Apa sih ANC terpadu? Yaitu pemeriksaan hamil kan yang pertama kali. ANC kan antenatal care. Yang diperiksa apa aja secara keseluruhan. Semuanya dok, Makanya pertama kali dia datang biasanya diantar oleh kader dia ke pendaftaran dulu. Oh, pendaftaran. Setelah itu dia dibawa ke Poli KIA. Poli KIA, oke. Nanti di situ dilakukan serangkaian pemeriksaan. Nanti kita bisa lihat di sana. Diukur berat badannya, Tentu gitu-gitu Iya, ya. bener banget. Ini followers itu nggak dok ya? Itu nggak penting. Nggak penting ya? Kenapa diukur berat badannya? Ibu hamil dengan gak hamil kan beda. Ini misalnya nggak hamil, Benar. berat badannya misalnya 60. Kalau hamil pasti tambah kan? Iya, Karena benar ada banget. janin. Jadi 210. Perlulah ditimbang berat Oh, iya, badannya. benar. Berat banget ya mas. Gitu. Bisa aja loh. Iya, berarti itu sebenarnya ibu-ibu tuh apa sih kok biasanya mereka nggak lapor tuh alasannya apa sih? Dok? Nggak apa. Kok nggak mau ikut? Nggak memeriksakan ANC? kesehatannya Apa gitu loh, biasanya? Dok. Banyak Takut hal gitu, masa? biasanya yang bersifat pribadi ntar aja lagi repot. Oh, malas. Nah, itu Oh, repot, satu. repot. Oke. Yang kedua Ah. masih kecil kayaknya nggak perlu Aman. dilihat gitu. Yang penting udah haid, terus telat haid, terus tanda-tanda hamil misalnya mual muntah. Padahal yang menentukan tanda pasti kehamilan itu harus di USG. Harus di USG. Kalau misalnya ada yang malas periksa nih dok karena kesulitan biaya gimana dok? Loh, ini kan gratis, Gratis. Oh, gratis sobat saya di rumah. Gratis. Dan yang Jadi paling tidak penting ada yang biaya. biaya. Karena yang bisa menentukan hamil atau tidak cuma dokter ya. Ya, Di USG karena yang tadi ya. pasti itu USG. Yang pasti-pasti aja ya dok ya? Ya, di Surabaya itu jarang yang tidak punya fasilitas BPJS, jarang sekali. Pasti Ya, ada. pasti ada. Nah. Asal KTP Surabaya dia bisa. Itu. Tadi katanya dokter nih ada kader-kadernya tuh dok. Oh Ya, iya. Di sini ada nggak nih dok yang lagi Ada hadir yang hari ini? lagi hamil ada dan kadernya juga ada. Kader. Kebetulan kadernya itu mengantar ibu, Ibu hamil ke untuk sini. pemeriksaan ke sini. Kadernya itu gitu. apa yang pakai jas merah, biru Nggak gitu selalu. kan? Beda ya? Beda dong, Oh, Mas. iya. KSA kader Surabaya hebat. Beda ya? Iya. Bukan Kita bisa kader ketemu nggak partai nih, ya? Dok? Oke. Monggo silakan. Ayo, Dok. Ayo. Nah, mari saya perkenalkan dengan ini Wah, ramai apa sekali. ibu hamil. Halo. Ibu hamil Rara. Karjo. Ya, dengan ibu siapa? Karjo. Halo. Ya, nah Karjo. ini kader Surabaya hebatnya. Oh, ini? Rara. Iya, Karjo. diantar sama kadernya untuk periksa hamil. Aduh, luar biasa Keren, luar kadernya biasa ya. sekali. Oke. Berarti Sangat ini berjasa kadernya loh bertiga kadernya. ya? Iya. Ibu hamilnya dua Mengantar ini. ibu Bener hamil banget, Mas dua. Karjo. Kebetulan ibu hamilnya sudah trimester ketiga. Oh. USG itu BPJS ada 2 jatah pada saat K1 dengan K5. Ini kemungkinannya K5 sehingga hari ini jadwal USG. Wah, hari ini jadwal USG. Kebetulan banget ya Mas Karjo ya, Iya. kita lagi datang Iya. ada ibu hamil yang lagi periksa. Iya, kebetulan sekali tidak direncanakan semua ini, sobat sehat. Tapi benar-benar didampingi ya sampai diantar ke puskesmas. betul sekali. Sampai selesai pun tetap diantar Sampai ya, Bu? selesai, Oke. nanti diantar ke rumah sehingga kadernya ini tahu perkembangan ibu hamilnya. Oke. Karena kita punya pemantauan juga keadaan ibu hamil di setiap RW Oke. yang ada kita buat Google Speedsheet. Oh, Sudah maju ya caranya Bu. Di dalam situ dari ada RW 1 sampai RW 14, nama ibunya siapa, nama suaminya berapa, apa, NIK-nya berapa, nomor BPJS-nya berapa, Waduh, nomor teleponnya datanya berapa, lengkap banget, kader Bu. penghubungnya siapa, Oke. mulai HPL-nya, taksiran dia melahirkan itu kapan, sudah ada. Berapa kali kunjungan ke puskesmas yang sudah dia lakukan. sudah terdata semua. Rencana Datanya lengkap rujuk banget, Bu. atau persalinan normal. Lengkap sekali, Lengkap ditemani sekali ya, Bu, sampai- datanya. Sampai lahiran ya, nggak Iya. sampein daftar sekolah gitu, ngambil rapot. Sudah beda Mas Karjo. Iya. Siapa tahu kan saking nyamannya gitu, sampai iya. ditemani sampai Sehingga jauh. ibu hamil itu bisa Iya. tahu ini bisa lahir normal atau harus Operasi. dirujuk ke rumah sakit. Oh. Karena kalau bukan normal itu ranahnya rumah sakit. Oh, Kalau begitu. normal adalah ranahnya puskesmas. Puskesmas. Itu sudah ada. Saat ini dia kunjungan ke berapa? Terus nanti
lahirnya itu taksirannya tuh kapan? Oh, itu dia. Berarti nggak Hari perlu perkiraan lahir itu kapan sudah tahu. datang ke sini, nggak perlu sendirian gitu ya. Ada Nggak perlu temennya. bingung, nggak perlu takut ya Bu ya. Kenapa? Karena ibu hamil itu perlu support dari orang-orang yang terdekat. Bener Bisa banget, diantar Bu Dokter. Suami, saudara, tetangga, atau kader Surabaya Sehat. Iya, sama tahu kan kalau suaminya lagi sibuk kerja atau mancing kan nanti ditemani gitu ya kan. Oke, terima kasih dokter sudah dipertemukan dengan kader. Kita juga masih akan ngobrol lagi dengan dokter dan juga para kader ini di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Semangat Sehat. Kembali lagi masih dengan Semangat Sehat. Masih bersama saya Karim Sujatmi Karjo. Dan saya Zelin. Ada dokter keren, ada dokter Evi. Wah. Dan kita masih bersama ibu-ibu hamil di sini. Selamat Ya, bener banget. siang, Ibu. Dan kita mau lihat gimana caranya Pemeriksaannya AAC nih tadi. Dok, boleh nggak Dok? Boleh sekali, ini Wah. boleh KIA. Oke. Ibu hamil ini Siap. harus melakukan pemeriksaan apa aja sih di KIA? Ini Iya, penasaran. sobat saya di rumah juga pasti pengen tahu Dok. Konsul kemana aja sih? Nah, Betul. setelah melakukan pemeriksaan, monggo ikut saya. Monggo dok, silakan dok. Ayo Bu, silakan. Ayo, monggo, Bu. Ayo. Wah, nyaman sekali tempatnya Iya. dokter Evi. Monggo, silakan. Iya. Pastinya nyaman banget ini ya kalau ibu hamil mau Iya. meriksain ya Mas ya. Iya dong, kenyamanan itu penting untuk ibu hamil. Iya. Nginep sini boleh nggak dok? Boleh kalau masih Oh, boleh ya? Iya. Enak, Dok. Karena lahiran nanti. Lagi hamil Karena tak, kan Mas? Kalau lahiran kan harus ditemenin sama Oh, memang ya ada. suaminya. Berarti Bisa masih ya. ada. Oh, ternyata boleh menginap di sini ya Dok. Iya, fasilitas bersalin kan ada. Oke, berarti jangan sampai bawa api unggun gitu nggak boleh dok ya? Bukan berkemah, Mas Batas Karjo. sekalian lah, nginep kok ya toh. Iya, ini Nyaman contohnya sekali. ibu hamil itu yang datang, ini kan dia punya, pasti dia punya buku KIA. Buku KIA, oke. yang warna pink, Oh, oke. oke. Ada statusnya juga, iya kan statusnya. Nanti masuk di sini dicocokkan, ditanyakan sama ibunya, betul nggak namanya sesuai dengan ini, Oke. dengan buku ini. Lalu kalau memang sesuai semua data-data dirinya, berarti betul, nggak salah pasien. Pasien, berarti datanya dipastikan dulu ya Bu harus ya. dipastikan kayak gitu. Setelah itu diukur tinggi badan, memang sih nggak bertambah, dan berat badan itu yang Wah, kemungkinan itu pasti bertambah ya Bu Pasti bertambah. Dokter. menghindari komplikasinya pada kehamilan. Misalnya bener berat banget, badan yang Dokter. terlalu berlebihan naik, itu tidak baik untuk Ibu hamil. ibu hamil Oh, karena bisa oke. timbul penyakit-penyakit di Kira-kira yang kemudian normal berapa sih Dok berat badannya itu Dok untuk ibu Kenaikannya hamil? Jangan terlalu banyak ya, mungkin trimester pertama mungkin 1 kilo atau 1 sampai 1,5. Biasanya kalau trimester pertama malah nggak naik karena dia ada muntah-muntah. Oh. Berarti tidak terlihat ya Dok ya? Iya, trimester kedua mungkin karena sudah perkembangan janin dan juga Oke. trimester yang ketiga. Tapi tetap dipantau karena secara rutin kan melakukan pemeriksaan hamil. Bener banget Dok, bener banget. Setelah sesuai dengan data-datanya dari tadi buku yang pink dan RM-nya, rekam medisnya sesuai dengan nama ibunya, lalu diukur berat badannya. Setelah itu berbaring untuk dilakukan palpasi. Palpasi Ngomong-ngomong nih untuk- Dok, sebelumnya maaf Dok, kan tadi berat badannya itu kalau bertambahnya terlalu berlebihan itu dapat mengakibatkan apa Dok? banyak penyakit, bisa aja diabetes di dalam kehamilan, Oh, oke. atau hipertensi di dalam kehamilan dan penyakit-penyakit lainnya yang bisa menimbulkan bahaya pada saat yang lain. Aduh, menakutkan sekali ya Dok ya. Kalau udah terlihat bebannya lebih banyak atau berat tubuhnya bertambah berlebihan, yang harus dilakukan apa dok? Ya makanya setelah dilakukan palpasi seperti ini dan juga fasilitas BPJS kita bisa melakukan USG secara gratis di K1, berarti K1 itu kunjungan pertama dan K5 kunjungan kelima. Setelah itu kita melakukan konsultasi gizi. Bagaimana supaya berat badannya tidak berlebihan. Bertahap ya Dok pemeriksaannya berarti. Oh, iya. Biar ideal gitu dok ya. Kan bukan ideal, biar tahu asupan gizi Oke. untuk ibu hamil dan bayinya. Karena bukan hanya sekedar makan loh. Itu Benar adalah banget, dua Dok. orang yang harus asupan gizinya Terpenuhi dengan baik. Iya, betul sekali. Oke, boleh kita lihat dok. Ini Boleh, ada proses. dua ibu hamil yang. Ya, ini monggo silakan. Iya iya. Wah, Ah, Permisi, Dok, saya ya. bisa mengambil di sini mungkin. Nah, itu tadi kan. Nah, sekarang didengarkan denyut jantungnya. Tadi sudah dipalpasi. Palpasi itu menentukan puka apa puki. Punggungnya di kanan atau di kiri. Oh, Terus oke. bagian yang terbawah dilihat apa kepala apa bokong atau bagian kecil. Terus di sini
Nah, itu adalah denyut jantung bayinya. Oke. Bisa Terdengar, Dok, ya. terdengar jelas loh ya dok ya. Dengar, iya, kalau ini USG. USG itu memang fasilitasnya di kunjungan kelima. Untuk melihat apa? Untuk melihat ada air ketubannya gimana, cukup enggak. Nah, terus plasentanya letaknya di mana? Apa di fundus, di korpus, atau di segmen bawah rahim? Ada kelainan enggak? Kalau ada kelainan, misalnya air ketubannya sedikit atau terlalu banyak. Itu juga bisa diketahui dok. Secara sepintas, karena ini kan USG-nya USG dengan standarnya puskesmas, bukan USG yang Oke. 3 atau 4 dimensi. Ini bisa mengantisipasi sungsang juga kan dok nantinya di USG gini? Bukan hanya soal USG, pada saat kita palpasi kita bisa tahu bagian yang paling bawah itu apa. Oke. Kalau bagian yang keras berarti kepala, Oke. sama-sama bulatnya. Tapi kalau bagiannya lunak mungkin bokong, untuk memastikannya lewat USG lagi. Nah, itu dia. Kalau memang perlu dirujuk, kita sudah dari awal untuk membuatkan rujukan. Sebaiknya USG ini dilakukan berapa kali setiap minggu atau Oh bulan dok? enggak, kalau yang di cover BPJS itu cuma 2 kali. Cuma 2 kali. Hanya 2 kali Kunjungan aja. pertama dan kunjungan kelima. Kunjungan pertama itu untuk memastikan yang saya tadi bilang di depan, memastikan kehamilannya. Karena kalau cuma telat haid aja atau muntah-muntah aja, itu bukan tanda pasti kehamilan. USG dilihat ada kantong kehamilan baru tanda pasti kehamilan. Oh, itu dia. Dan nanti pasti akan ada tindak lanjut dok ya kalau misalnya ada yang salah atau gimana yang nggak Ragu, sesuai. kira-kira Heeh. kita curiga ada kelainan, itu akan dibuatkan rujukan untuk dia melahirkan di rumah sakit. Karena untuk puskesmas adalah persalinan yang normal. Oke. Berarti kalau sesar harus ke rumah sakit ya dok? Iya, di sini nanti bisa kalau sudah jadi rumah sakit. Amin. Oh, ya, amin. Kita doakan saja ya Mas Karjo. Iya. Iya, dan harus di rumah sakit ya nggak boleh dilakukan sendiri, dok. Nekat itu namanya. Bahaya dong, bahaya. Iya, Jadi harus ke setelah rumah ini, sakit. misalnya tadi kan ada pertanyaan, dok kalau nanti berat badannya berlebihan gimana? Yang saya tadi bilang bisa timbul kencing manis gestasional, yaitu DM yang timbul hanya pada saat ibunya hamil. Oke. Atau tensinya meningkat, karena dengan berat badan yang meningkat otomatis tensi kan beban itu juga meningkat. Terus caranya gimana sih supaya tensinya itu bisa stabil sesuai dengan kehamilannya, aman untuk kehamilan? Maka dikonsulkan ke gizi. Nanti di sebelah sini ada konsultasi. Yang pengaruhnya apa dok pada anaknya, pada janinnya penyakit itu dok? Yang tadi penyakit-penyakit yang selain diabetes. Diabetes, Kalau diabetes itu hah? bayinya jadi berkembang terlalu besar. Oh. Nah, atau kalau hipertensi, eklamsi, bukan hanya bayinya, ibunya juga bisa kejang, bayinya juga bisa menimbulkan Waduh, berbahaya banget ya dok. Bahaya ya. Nanti bayinya gede tuh langsung SD gitu, dok. Enggak Bukan segede gitu Mas Karjo. Oh, langsung saya? Iya. Saya emang dulu lahirnya waktu 8 tahun. Wah, iya. Langsung. Keren banget loh. Kita mau ngeliat ke gizi? Boleh, Boleh, di ayo, sebelah Dok. itu ada konsultasi gizi. Kenapa? Selain gizi juga counseling kesehatan lingkungan. Bagaimana ibu hamil itu menjaga kebersihan dirinya, kebersihan lingkungannya, supaya itu juga kan kebersihan itu kan mempengaruhi mengganti baju, bagian dalam dan sebagainya. Itu kan Itu juga dia. gunanya konsul kesehatan lingkungan. Habis itu psikolog juga ada di sebelah. Wah lengkap semuanya banget Mas lengkap Karjo. banget ya. Iya. Karena kan ibu hamil suka baper, benar nggak, Dah? Bener banget Bu. Ngomong salah sedikit suaminya nangis. Nangis, Itu dia. terus depresi gitu Depresi ya Bu ya. itu Waduh, nggak baik untuk berbahaya. kejiwaan ibunya maupun Iya. perkembangan bayinya. Berarti Maka itu kurangi kita siapkan. nonton film India, dok ya. Biar gak gampang nangis. Biar nggak gampang emosional Iya kan? ya Mas Sampai Karjo nangis ya. itu sering Saya yang nonton main India, film ya. Indianya. Saya pemainnya. Boleh langsung tuh kita ke Ayo, monggo. gizi. Ayo, mari. Nah, di ruangan ini ada pemeriksaan apa nih dok? Iya Mas Karim. Nah, ini namanya konsul internal, di mana dari ruang KIA setelah tadi kan Iya. ditimbang, dipalpasi, di USG, lalu masuk ke ruang konsultasi. Di sini ada 2 ruang konsultasi, psikolog dan gizi. Oke. Kenapa sih perlu? Pasti Iya, bertanya ya. pasti Iya. bener Ibu banget hamil itu, perlu Dok. konsul psikolog. Gimana ibu hamil juga perlu jiwanya itu sehat. Apalagi contohnya ibu yang ini nih hamil pertama, Oh, 9 bulan, wow. sudah mau menjelang, Sudah mau bersalin. melahirkan, iya sudah mau bersalin Seneng dok. tapi cemas. Nah, Bener banget pasti dok, karena pertama kali. supaya cemasnya itu tidak mengganggu kejiwaannya, bisa memasuki masa persalinan itu dengan baik dan lancar, maka perlulah konsultasi ke psikolog. Dan Iya. juga kalau gizi, dok, nanti Iya. konsultasinya adalah Betul, konsultasi gizi itu adalah karena makanan itu ibu hamil dengan tidak hamil itu beda.
kebutuhan kalorinya juga beda. Lebih banyak itu kebutuhan kalori ibu menyusui. Oh, Lebih banyak lagi setelah melahirkan, Iya. Dok. Misalnya kalau ibu yang tidak hamil, misalnya 2.000 atau 2.500, yang orang hamil itu bisa 3.000, menyusui bisa 3.500. Dari makanan apa aja sih? Yang bukan hanya sekedar makan, tapi juga berguna untuk ibunya dan untuk bayinya. Oke. Terus kalau punya bakat, misalnya ini kehamilan kedua, dulunya pernah hipertensi, berarti harus diet garam. Nah, itu juga dikonsultasi di gizi. Atau ada diabetes. Diabetes bisa juga terjadi di ibu hamil atau memang dia punya riwayat diabetes. Nah, itu makanan apa aja sih yang perlu dihindari Oke. supaya bisa melahirkan dengan sehat? Ini diperiksa gizi ibunya aja atau bisa bayinya juga, Dok? Loh iya kan pengaruh kan, makanya ibunya yang makan, bayinya juga iya ikut juga ya, Dok, makan. ya. Pendampingan sebelum lahiran, persalinan sama setelah persalinan itu berbeda kah, Dok? Maksudnya berbeda apanya nih? Nanti kan setelah persalinan biasanya ada baby blues gitu. Ya memang kondisi ibunya kan beda. Kalau waktu belum melahirkan kan bayinya masih ada di dalam. Iya. Nah itu pendampingan bagaimana dia melalui masa kehamilannya itu dengan sehat. Supaya penyakit-penyakit yang bisa mengganggu kehamilannya itu kita hindari. Oke. Yang tadi goalnya apa? Menurunkan angka kematian ibu dan Oh, kematian iya. bayi. Yang di awal tadi ya. Dimulai dari trimester pertama. Bahkan kalau kami itu dimulai dari catin, calon pengantin. Jadi jauh sudah ya. sih Sebelum calon pengantin. mempunyai anak ya, Dok? Iya, harus rencana, nggak moro-moro langsung punya anak gitu. Dari catin, terus kehamilan, terus setelah bersalin. Bersalin. Karena saya tadi bilang intake makanan beda, lebih banyak pada saat setelah melahirkan karena dia kan menyusui. Iya, benar Bagaimana banget, air Dok. susu asinya berkualitas. Nah, makanan apa aja? Gak sekedar hanya makan, oh ibu bersalin cuma makan bakso soto, ya nggak cukup lah intake gizinya untuk ibu dan bayinya. Oke. Ciri-ciri baby blues tuh gimana sih, Dok? Bisa dijelaskan dong? Baby blues itu banyak yang penyebabnya, terutama adalah ketidakterimaan diri terhadap kondisi sekarang. Bisa Iya. juga disebabkan karena jaraknya terlalu dekat, dia sebenarnya nggak pengen hamil, tapi telat Kebobolan. suntik KB Iya. misalnya. Jarak Lalu- melahirkannya ya, Dok, yang dekat ya, Dok? Ada kan dengar pernah 4T, terlalu dekat jaraknya, terlalu sering hamilnya, terlalu tua usia ibunya, atau terlalu muda usia ibunya. Itu dapat menyebabkan baby blues, Dok? Enggak, kan itu efek dari tidak langsung. Kalau terlalu dekat, yang ini aja masih umur 2 tahun sudah hamil lagi, secara kejiwaan kan dia menolak. Nah, menolak itu bisa dia lampiaskan terhadap dirinya, dan itu berdampak kepada kehamilan. Kehamilannya, nggak boleh terlalu dekat ya. Minimal berapa, Dok, amannya? Amannya 3 nih, Dok? tahun, 3 tahun setengah, dan harus punya perencanaan, dan perencanaan itu harus sudah dilakukan mulai dari catin. Sebelum di Calon calon pengantin. Pengantin sebelum punya anak ya berarti, Dok? Iya, harus siap secara fisik, mental, ekonomi. Tadi Dokter Evi kan cerita di sini kalau lahiran di sini dapat hadiah. Iya. Itu sebuah keunggulan ya. Bukan hanya itu, banyak unggulannya lain. Oh banyak ya, Dok? Kita Apa punya aja itu? fasilitas USG, USG, ya kan? Yang mau bersalin dokter. Oke. Nah, terus juga bidannya juga 24 jam, dokternya 24 jam kita menuliskan Sangat akte terjamin loh, Mas kelahiran Karjo. juga. Iya, oke. Dan Kita juga? menuliskan kepesertaan BPJS, yang terakhirnya itu kita ngasih hadiah ke mereka. Sehingga saat ini yang melahirkan di puskesmas itu itu banyak. Karena dengan keunggulan-keunggulan. Kami punya keunggulan kalau nggak disosialisasikan orang nggak tahu. Iya, nggak Kami tahu. Bener banget, sosialisasi Dok. bentuknya seperti apa? Kita pasang banner, leaflet, nyetak leaflet dan sebagainya. Terus kita koordinasi lintas sektor dengan camat, lurah, RT, RW, setiap kegiatan UKM kami sosialisasikan. Oh, akhirnya rame sekarang di sini, Dok ya. Sekarang ramai. Kenapa? Memang tujuan itu bagaimana supaya menurunkan AKI dan AKB dengan memfasilitasi ibu bersalin di fasilitas kesehatan. Luar biasa. Kalau fasilitasnya bagus ya, Dok ya? Beruntung sekali berarti ibu-ibu yang berada di Sidoarjo Wetan ini kalau Iya, mau bener hamil banget, langsung Mas ketemu Dokter Evi. Wah. Melahirkan juga di sini bisa ya, Dok ya? Lo memang melahirkan di sini. Di sini kalau normal. Kalau normal. Kalau normal. Kalau nggak normal dari awal kita udah tahu ini kira-kira misalnya ada riwayat SC kan sesar. 2 kali sesar ya nggak mungkin normal dong. Berarti Oh, ada iya, penyulit, iya. misalnya Oke. CPD dan sebagainya. Dari jauh-jauh kita sudah merujuk supaya nanti sesarnya bukan situ tapi elektif yang direncanakan. Itu dia. Lebih terencananya baik ya, Dok ya? Seru sekali memang ini ya, karena kita masih banyak obrolan dan kita masih ada segmen mitos, Mitos atau fakta. Ini yang paling menarik nih, Mas. Ini bagiannya Zelin. Jadi jangan kemana-mana sobat sehat, tetap di Semangat Sehat.
dok ya. Ranapnya ya. Dan rawat inap saya. Selain itu juga ada fasilitas bahtera di sini. Bahtera. Ada ruangan rawat inap apa aja nih dok? Ini ada ruang melati. Ini untuk yang penyakit infeksi sebenarnya, Oke. atau isolasi. Nah ini ada ruang dahlia. Semua bed yang di bawah ini ada 17 Oke. bed ranap umum. banyak Ya. juga Yang di ya, atas ada 7 bed. Oke. Jadi kurang lebih 24 bed ranap umumnya. Iya. Ada tempat tidur bayinya 2, ada inkubatornya 1. Jadi semuanya 27. Dari dulu memang sebanyak itu? Oh dok? enggak 10, dulu cuma 10. Dulu 10. Dulu cuma 10. Berarti mengalami pertambahan ya dok? Tentu karena juga kan di sini wilayahnya padat, kebutuhan tentang pelayanan rawat inap yang berdasarkan kriterianya puskesmas, maka kami memfasilitasi itu supaya antriannya di rumah sakit itu kan yang berat-berat. Iya, Nah, jadi yang kriteria puskesmas ya di sini, kalau yang berat-berat kegawat daruratannya baru di rumah sakit. Kira-kira biasanya Suwandi. penyakit apa sih dok yang dirawat inap di puskesmas ini? Ada tipoid, diare, ada panas kayak fever itu, ada seperti itu. Oh, biar nggak mengular antriannya di rumah sakit Pemkot gitu ya? Loh iya. Makanya di sini dulu. Menurut saya puskesmas ranap itu harus maksimal memfasilitasi baik rawat jalan maupun rawat inapnya lebih maksimal lagi sehingga memangkas antrian yang mengular di rumah sakit Nah, Suwandi. itu dia. Jadi Itu yang pentingnya. gawat-gawat aja deh yang ke sana, yang ringan-ringannya monggo Oh, di-handle itu dia. oleh puskesmas. Sekarang kita sudah masuk di segmen mitos atau fakta. Oke, Langsung aja. Kita langsung aja mulai nih dok Iya. ya. Yang pertama, mitos atau fakta ibu hamil dilarang olahraga. Loh, Mitos katanya, karena faktanya ibu hamil juga perlu olahraga. Kan ada senam ibu hamil. Bener banget, dok. Ibu hamil. Tapi disesuaikan dengan kondisi ibu hamilnya. Tentu ibu hamil yang sehat yang Oh, perlu betul. olahraga. Ada ibu hamil tertentu yang nggak perlu olahraga, bahkan bed rest. Bed rest itu istirahat total. Bisa total di kasur, Di tempat kasur tidur ya dok ya. itu untuk kriteria-kriteria tertentu, misalnya kehamilan dengan perdarahan, plasenta yang dibawa, Oke. nah itu. Tapi kalau untuk kehamilan yang sehat dan normal, boleh berolahraga sesuai dengan Anjuran dari dokter. kondisi Iya. Kondisi badannya ibu juga ya, hamilnya. Contohnya ada senam ibu hamil. senam ibu hamil. Dan itu bukan Zumba dok ya. Kalau Zumba Senam terlalu ibu aktif. hamil berat, bukan terlalu Zumba. berat. Makanya bukan Zumba, yang senam ibu hamil yang ringan-ringan. Iya, Iya, senam bener ibu hamil banget. sesuai dengan kriteria ibu hamil. Oke, lagi. Oke, yang kedua dok, mitos atau fakta bentuk perut ibu hamil menandakan jenis kelamin. Wah, Mitos. mitos ya. Kenapa? Oh. Kalau kehamilan pertama kan perutnya masih kenceng tuh, ototnya contoh kayak gini loh. Iya. Jadi kelihatannya mungkin gini, tapi kalau dia udah kehamilan kedua kan sudah kendur. Bisa aja bentuknya berubah dari yang pertama. Bener banget, Berarti Dok. itu mitos. Oh, gitu. Berarti tergantung dia hamil ke berapa gitu baru ngaruh ya. Enggak, Bentuknya kan nggak ada tuh hubungan bentuk- dengan oh. jenis kelamin. Kan tadi Berarti pertanyaan dengan tergantung jenis dengan kelamin. bentuk badan ibunya ya dok Ya, ya. jadi walaupun dia kendur atau tidak, belum tentu. Oh, kalau kendur berarti kalau ke sana laki-laki, kalau ke bawah Iya, perempuan berarti tidak ada menjamin hubungannya. jenis kelamin bayinya. Tidak ada hubungannya sama sekali, mitos itu. Oke, selanjutnya dok, mitos atau fakta ibu hamil dilarang memegang kucing. Nah, itu dia. Kalau menurut saya itu fakta. Kenapa sih harus megang kucing? Emang nggak ada pekerjaan lain? Oh, Kucing Karena kan sudah kucing sayang mungkin loh. dok. Kan kucing banyak. Jarang sekali loh kita itu bawa kucing ke dokter hewan. Ya, Iya. bisa aja kucing itu kucing liar. Betul. Yang di situ di kotorannya juga ada toksoplasma, yang virus-virus yang Virus bisa itu ya, menyebabkan kecacatan pada bayi atau keguguran pada kehamilan. Terus bulunya juga. Oke. Ya, untuk apa sih kalau memang nggak perlu, nggak susah lah. Berarti kalau ada yang memelihara kucing saat hamil dihindari Sebaiknya dulu ya. diungsikan dulu Iya. kucingnya setelah dia melahirkan atau apa. Syaratnya kucingnya harus sudah bersih. bersih, ya. sudah ke dokter hewan. Sudah dipastikan aman lah ya, Dok, dari Sudah penyakit-penyakit, divaksin, bener, Dok. gitu. Ya. Iya. Mungkin daripada megang kucing, megang amanah mungkin. Ya, jadi Megang lebih- duit lebih enak Mas Karjo. Ah. Lanjut, Zeli. Mitos atau fakta ibu hamil suka makan daging anaknya laki-laki. Jika suka makan sayur-sayuran anaknya perempuan. Mitos, nggak ada hubungannya. Nggak ada Karena hubungannya, jenis ya. kelamin itu ditentukan oleh kromosom. Mhm. Kalau kromosom XX ya perempuan, kromosom XY ya laki-laki. Tidak ada hubungan dengan daging Berarti apa yang dan sayuran. diidamkan oleh ibu hamil itu tidak menentukan apa jenis kelamin bayinya ya, benar Karena dokter. intake makanan ibu hamil itu ya harus cukup protein dari hewani maupun nabati. Cukup juga sayuran untuk memperlancar buang air besarnya. Oke, Oke, terakhir lanjut. Bu Dokter. Mitos atau fakta
apabila ibu hamil mengikuti program ini akan mendapatkan hadiah apabila telah melahirkan anak. Betul sekali. Fakta itu. Oke. Ya, berarti itu memang ada di sini. Dok, Ada. boleh tahu nggak dok? Hadiahnya apa sih dok Ya, biasanya? bisa di-spill Kalau dikit-dikit bersalin lah, Dok. di sini dok. Bersama hadiahnya itu di dalamnya itu ada satu set pakaian bayi. Wih. Wah, menarik banget loh sobat Terus sehat. ada bedak bayi, sabun bayi, Oh. ada sarung tangan, sarung kakinya bayi, terus ada fotonya, terus ada tasnya khusus. Memang luar biasa sekali, Dokter Zelin di sini tadi program juga luar biasa yang si Bohai Ya, bahkan ada pendampingan dari kader. Dok, wah luar biasa banget. Ini tuh hadiahnya juga bisa untuk kader nggak sih? Nah, Iya. kadernya dapat apa sih? Iya. tadi Dok, kan si boleh Bohai nggak? itu kan antar pasien Sidotopo Wetan bonus hadiah. Bonus hadiah buat siapa sih? Buat kader. Yaitu kader. sembako, paket sembako yang terdiri dari 9 atau 10 item sembako. Oke. Syaratnya apa? Mereka punya buku. Di dalam buku itu ada verifnya. Ngantarkan 10 ibu hamil atau bersalin ditambah dengan pasien-pasien yang mau ber-KB. Baik Oke. itu IUD, implan atau suntik. Maka setelah di-verif, ditandatangani, maka kader itu akan mendapat paket sembako sebagai hadiah perangsangnya kader. Paket sembako. luar Sangat biasa. menarik loh. Jadi kader ini didaftarkan atau daftarkan diri sendiri. Bagaimana itu, Bu? Bisa diikutin semua kader di wilayah Sidotopo Wetan. Bisa diikutin oleh semua kader dan mereka punya buku sendiri yang pada saat dia mengantar pasien ke sini, petugas kami akan Berarti itu setiap menandatangani. kader bisa daftar dirinya sendiri. Bisa. Siapapun bisa menjadi kader ya, dok ya. Ada, iya kan ada KSA itu kan sudah ditunjuk. Oh, sudah ditunjuk. Oh, sudah ditunjuk, sama berarti wali tidak kota. bisa mendaftarkan diri secara pribadi. Sukarela ya? gitu. Iya. Tidak, karena kader itu sudah kader kan punyanya Surabaya, punyanya Surabaya kelurahan hebat dan tadi. iya. Oh, Jadi ada itu dia. kader-kader yang semua kader itu bisa ngikut di Oke. wilayah kelurahan Iya, Sidotopo iya. Wetan. Berarti memang dimonitoring secara berkala dan serius dok ya, Iya. tiap RW. Iya, ada PJ kadernya loh, ada PJ Sibohainya. Oke, Berarti datanya lengkap tuh ya, terdatanya, Dok. Iya, siapa-siapa Waduh. aja yang sudah memenuhi target. Dan kita juga tahu misalnya, ini perkiraan di Nah. speed sheet ini harusnya sudah melahirkan. Oke. Kok nggak datang lagi ke sini? Maka PJ RW tersebut akan menghubungi. Apa sudah melahirkan? Bisa aja dia tiba-tiba melahirkan di rumah. Iya, Oh. bener banget. Atau gitu. pergi pulang kampung, melahirkan di kampung, itu kan bisa kan? Iya. Tapi harus diisi datanya keterangan. Sudah lahir, lahirnya di mana? Pulang Jadi kampung, tetap lahir di harus kampung. buat laporan ya, Dok. Dimasukkan di Google Spreadsheet-nya. Atau belum melahirkan, itu tuh bisa. Itu. Berarti walaupun sudah didampingi dari awal, boleh nggak melahirkan di sini? Monggo ya, nggak apa-apa ya. Loh enggak, memang harapannya yang melahirkan Di di sini sini, ya. yang normal, yang tidak normal kami buat rujukan dari jauh-jauh hari, Oke. supaya yaitu menekan angka kematian ibu dan kematian bayi. Itu tadi sudah kita ngobrolin mitos dan fakta. Bener banget, Mas Karjo. Dokter juga sudah menjelaskan bagaimana cara kader bekerja, terus bahkan sudah bisa dapat sembako juga ya kader ya. Hadiah-hadiahnya sudah disebutkan. Gokil. Tapi jangan kemana-mana, kita masih ada satu segmen. Jadi tetap di sini di Semangat Sehat. Kembali lagi di Semangat Sehat. Masih bersama Dokter Evi di sini di Puskesmas Sidotopo Wetan. Iya. Yang rawat inapnya ini dari 10 sekarang jadi berapa, Dok? 27 Waduh, 27. meningkat bednya. sekali ya. Ini karena untuk memfasilitasi yang lingkungan yang memang padat penduduk, jadi memang seharusnya juga banyak juga rawat inapnya gitu, Dok ya. Iya. Nah, dokter, ada nggak? Kita kan tadi sudah ngobrolin perkara ibu hamil, persalinan, kader, dan si bohai. Iya. Sekarang tips dan trik dari dokter Evi Oke. untuk ibu-ibu hamil mungkin di rumah Ya. atau suaminya, biar Betul. tahu. Yang intinya adalah menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Kehamilan itu sebaiknya dan seharusnya direncanakan. Oke. Mulai dari catin, calon pengantin direncanakan. Karena banyak yang perlu dipersiapkan untuk hamil, melahirkan, mendidik anak dan sebagainya. Sehingga Oke. kalau memang ibu itu sudah telat haid, hamil awal, cepat-cepat memeriksakan ke puskesmas. Sehingga bisa menjalani kehamilannya dengan sehat. Atau ada gejala di rumah yang sepertinya pusing, kaki bengkak, itu jangan didiamkan. Cepat-cepat ke puskesmas atau menghubungi kader terdekat. Agar langsung jangan ya. sampai ya tadi mengalami komplikasi atau membahayakan
kesehatan jiwa. Sangat mewadai ya Mas Karjo Iya, ya. dan memang penting banget dipersiapkan bahkan sejak sebelum menikah. Catin Iya, itu calon itu pengantin. lebih Itu bagus ya. lagi. Karena nanti takutnya salah mengambil keputusan, nanti jadi baby blues dan segala macam gitu Betul, dok ya. betul sekali. Mau langsung punya anak atau tidak, ya itu harus direncanakan. Itu dia. Termasuk KB juga dok ya. Loh iya, karena kalau nanti dia bersalin itu udah waktu hamil itu pada saat ANC itu sudah ditanyakan ibu, karena ibu sudah melahirkan 3 kali SC, sebaiknya KB-nya ini. Itu sudah dibicarakan, sudah didiskusikan KB apa yang tepat untuk ibu itu. Untuk sobat sehat di rumah yang masih memiliki pertanyaan lainnya ya Mas Karjo, bisa kirimkan pertanyaan Anda di nomor di bawah ini. Di bawah ini mungkin yang sedang hamil atau suaminya yang nonton di Iya, sini, bener istrinya banget. sedang hamil, boleh di WhatsApp di sini. Tapi ini bukan nomornya Dokter Evi, sekali lagi. Jangan tanya langsung Dokter Evi, bukan. Bukan, Ini bukan, nomornya bukan. Semangat Sehat Semangat aja. Sehat. Benar banget. Dan tadi dokter juga cerita nih, sobat sehat ya. Ini dulu nggak sebanyak ini pengunjungnya dokter. Betul sekali. Dulu sampai berapa dok perharinya? Dulu saya kan baru 1 tahun 2 bulan ya di sini. Sebelumnya itu hari Senin itu biasanya antara 100-150. Sekarang? Sekarang itu 500, Waduh, 50. sangat meningkat sobat Dan sehat. rata-rata di hari biasa mungkin 200-250. Aduh keren banget loh dok. Jadi kita perlu tanya nih sama dokter Evi, apa rasanya dok kok bisa membuat masyarakat nyaman berkunjung di Puskesmas di Dotopo Wetan ini? Satu aja kuncinya, bagaimana kita memperlakukan pasien seperti kita hendak diperlakukan. Oh. Wah, itu penting banget dok, karena kan juga biar pasien lebih nyaman. Kalau kita sakit, pengennya diperlakukan seperti apa? Kita perlakukan seperti itu dok. Iya. Betul sekali. Itu dia. Dan dari sebagian besar pasien yang datang di sini itu rata-rata keluhannya apa dok? Kalau di Sidotopo Wetan? Kebanyakan sih dok apa tuh? Banyak ya macam ya, Iya. gastritis, bisa juga Gastritis. diare. Oke. Kalau anak-anak itu biasanya demam, muntah dan sebagainya. Oke. Gitu. Kalau ibu hamil sampai berapa dok per bulan di Sidotopo Wetan ini? Kunjungannya Kunjungan atau sampai pendataannya? KIA itu bisa sampai 150 loh per hari. 150 per hari. Per Hari loh. Per hari dok ya? Ah, Itu Wah, keren kunjungannya ibu banget hamil. loh puskesmas ini. 150. Banyak juga. Ini dari Sidotopo Wetan. Kalau misalnya ada orang di luar Sidotopo Wetan, Boleh. boleh Boleh. ke sini? Boleh datang. Boleh Secara datang. langsung Jadi secara cuma-cuma dok. Kita tidak ada menolak pasien ya Mbak ya. Wah. Oh, nggak ada menolak pasien. Apalagi kalau dia punya KTP Surabaya. Oke. Monggo. Kalaupun bukan KTP Surabaya, itu kan ada dispensasi 1 kali atau 2 kali kita bisa layani. Oh bisa bahkan. Seperti tamu misalnya dari mana-mana Iya. Itu kunjung tidak ke sini. dipersulit ya dok ya. Terus sakit. Kan nggak apa-apa. boleh nolak pasien. Oh Nggak gitu, wah boleh prinsipnya luar menolak biasa. pasien. Nggak boleh menolak pasien, kan nggak mungkin, bukan orang Surabaya. Oh, enggak. Kasihan dia Jadi tiduran di persulit depan. lah ya dok. Ditangani dulu, baru kita nanti cari solusinya. Tapi pernah ya dok ya ada pasien dari luar Surabaya? Ya gitu? banyak lah, ini kan Banyak dekat tetap sama ya? Madura. Oh iya, hampir dulu Perbatasan, di Mas sini. Karjo. Sakit. Iya banyak sekali. Oh, gitu. tapi tetap Ada. dilayani. Dilayani, nanti banget. kita cari solusinya seperti Iya, apa Bang. gitu. Oke, dokter, ada nggak ke depannya nanti program dari Puskesmas ini, ada nggak Iya. program bocorin? Atau visi misinya dok buat boleh. puskesmas ini ke Nextnya depannya. bakal Iya. ngapain nih Puskesmas? Katanya puskesmas itu kan biasanya pada umumnya rawat inap itu kan bednya cuma 10, kami sampai 27. Oke. Sampai kedepannya sih saya pengen kalau memang sudah mumpuni seperti itu, kalau mau jadi rumah sakit kenapa enggak? Waduh, Amin. kita aminin, amin. Amin. Kan Iya. asik ya kalau ada Iya, rumah sakit lagi kan bener semakin banget. apa ya, Nggak Semakin perlu dekat dirujuk dengan masyarakat. lagi, Iya. kan ada. Memang kemarin waktu reakret itu banyak permintaan lintas sektor kalau ada poli-poli yang lain selain poli yang ini, kayak poli mata itu kan cuma ada di rumah sakit, betul. atau poli anak gitu, kan ada yang cuma rumah sakit. Makanya dokter pengen gimana puskesmas ini fasilitasnya semakin meningkat, Semakin sampai lengkap. semakin lengkap Sehingga sampai bisa menolong. jadi rumah sakit. Iya. Wah, kita amin nih berdua. Amin. Karena memang ini juga lingkungannya padat penduduk juga. Iya bener Dok, ya. banget. Kan Banyak yang memerlukan tenaga Dan kesehatan. satu-satunya rumah sakit di daerah utara hanya Suwandi. Nah, itu dia. Mungkin masih ada nggak dok pesan-pesan yang mau disampaikan untuk sobat sehat di rumah nih dok? Intinya jaga kesehatan, ini kan cuaca panas. Waduh panas banget sih dok. Banyak minum, banyak mengkonsumsi sayur-sayuran. Kalau ada keluhan, silakan datang ke fasilitas kesehatan, terutama Puskesmas Sidotopo Luar Wetan. biasa. Terima kasih banyak Dokter Evi Sama-sama. atas waktunya Terima sudah kasih, mau dokter. menemani kita blusuk-blusuk masuk-masuk, Iya, ya ngecek-ngecek ampun. semuanya Mengetahui fasilitasnya. semuanya di sini. Dan ilmunya juga luar biasa, kita sudah serap dan sobat sehat juga pastinya sudah tahu. Bener Lebih banget, Mas. banyak lagi prevensi ya dok ya, harus
kalau misalnya udah kelihatan hamil langsung periksa. Langsung periksa, Itu Kak. dia. Dan jangan lupa saksikan terus episode berikutnya daripada Semangat Sehat. Jadi saya Karun Jatmiko Saya Zelin. dan Dr. Evi Dr. Evi. mengundurkan diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.